Di saat dunia ribut oleh perang dan konflik berdarah, sebuah keputusan besar justru lahir tanpa tembakan, tanpa sanksi, tanpa ancaman. Diam-diam, dunia sepakat menunjuk satu negara sebagai penyeimbang moral global. Bukan Amerika, bukan Cina, tapi Indonesia. Pertanyaannya, mengapa sebuah keputusan besar tidak selalu lahir dari dentuman senjata atau pidato keras di forum internasional? Kadang, keputusan paling menentukan justru muncul dalam keheningan diplomasi. Itulah yang terjadi ketika negara-negara di kawasan Asia Pasifik secara bulat menunjuk Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode ke-2026. Tanpa persaingan, tanpa perdebatan terbuka, sebuah konsensus penuh yang sangat jarang terjadi di panggung global. Keputusan ini bukan sekadar jabatan administratif, melainkan mandat politik dan moral. Sekaligus sinyal bahwa dunia mulai menaruh harapan pada Indonesia di tengah kondisi global yang semakin kacau, brutal, dan terpolarisasi. Pilihan ini bukan peristiwa kebetulan. Ia lahir dari pembacaan panjang terhadap arah geopolitik dunia yang kini dilanda krisis kepercayaan terhadap lembaga internasional, sekaligus kekurangan figur penyeimbang yang mampu berbicara kepada semua pihak tanpa kehilangan prinsip. Di titik inilah Indonesia muncul, bukan karena kekuatan militernya, bukan karena dominasinya secara ekonomi, tetapi karena satu hal yang semakin langka di dunia internasional. Kepercayaan, dukungan terbuka dari Cina memperkuat pesan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan dukungan penuh terhadap Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, disertai harapan agar Indonesia mampu mendorong multilateralisme sejati, memperkuat dialog, dan menjaga arah sehat agenda hak asasi manusia global dalam bahasa politik internasional. Ini berarti Cina melihat Indonesia sebagai aktor independen, bukan perpanjangan tangan kepentingan blok manapun. Di saat banyak negara terjebak dalam logika timur versus barat, Indonesia justru memilih berdiri di tengah, bukan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai penghubung aktif. Dunia hari ini tidak kekurangan kekuatan, tetapi kekurangan jembatan dialog, dan Indonesia dipandang mampu mengisi kekosongan itu. Dalam struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, jabatan Presiden Dewan HAM bukanlah posisi simbolik. Presiden Dewan HAM adalah pengarah agenda, penjaga proses, dan figur kunci yang menentukan apakah isu-isu pelanggaran hak asasi manusia akan disorot atau justru dibiarkan tenggelam. Dewan HAM sendiri terdiri dari 47 negara anggota dengan kepemimpinan yang berputar berdasarkan 5 kelompok regional. Tahun 2026 adalah giliran Asia Pasifik, dan dari seluruh kawasan ini hanya satu nama yang disepakati, Indonesia. Tidak ada pesaing, tidak ada kontestasi, sebuah konsensus penuh yang hampir memastikan Indonesia resmi terpilih pada awal Januari tahun 2026. Namun yang terpenting bukan kepastian proseduralnya, melainkan makna politik di baliknya. Pertanyaannya sederhana, namun mendalam. Mengapa Indonesia? Jawabannya terletak pada konsistensi. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok yang menjaga jarak dari kepentingan satu kubu tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, peran ini justru semakin aktif dan strategis. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, diplomasi Indonesia bergerak lebih berani. Hubungan dengan Rusia dan Cina diperkuat tanpa memutus relasi lama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia tidak memilih kubu, melainkan memilih peran sebagai penyeimbang, juru bicara negara berkembang, dan pengingat bahwa nilai kemanusiaan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek. Sikap ini terlihat jelas dalam isu Palestina. Ketika banyak negara besar terbelah, ragu, atau memilih diam, Indonesia tetap konsisten bersuara. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan terus mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil.
Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten mendukung resolusi yang menyoroti pelanggaran HAM di wilayah pendudukan Palestina, terutama di Gaza. Sikap ini tidak lahir dari emosi sesaat, tetapi dari prinsip yang dijaga selama puluhan tahun. Meski demikian, menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan berarti Indonesia bisa bertindak sesuka hati. Dewan HAM bukan pengadilan internasional dan tidak memiliki kewenangan menjatuhkan vonis hukum. Kekuatan utamanya terletak pada tekanan moral, legitimasi politik, dan sorotan global. Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia memang tidak memiliki hak veto karena setiap keputusan tetap melalui mekanisme voting. Namun, posisi ini memberi ruang strategis untuk memimpin sesi darurat, mendorong pembentukan penyelidikan, dan memastikan isu sensitif tidak disapu ke bawah karpet. Indonesia mungkin tidak menjadi hakim, tetapi Indonesia dapat menentukan kemana dunia menoleh. Kepercayaan global ini juga tercermin dari sosok yang diproyeksikan memimpin, yakni Sidarto Reza Suryopuro, diplomat senior Indonesia sekaligus wakil tetap RI untuk PBB di Jenewa, yang dikenal berpengalaman, tenang, dan memahami seluk-beluk mekanisme HAM internasional. Bagi Indonesia, pencalonan ini merupakan prestasi diplomatik besar yang memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor global, meningkatkan soft power, serta memperluas kepercayaan dunia. Namun, bersamaan dengan itu, sorotan internasional juga akan semakin tajam. Dunia tidak hanya menilai peran Indonesia di luar negeri, tetapi juga bagaimana Indonesia mengelola isu hak asasi manusia di dalam negeri. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Indonesia memiliki peluang untuk berbenah, memperkuat institusi, dan membuktikan bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bukan sekadar slogan Pancasila, melainkan prinsip nyata dalam kebijakan negara. Tantangan ke depan tentu besar. Tekanan politik akan datang dari berbagai arah, dan tuduhan bias akan selalu mengintai. Namun sejarah akan mencatat bahwa di tengah dunia yang semakin keras, Indonesia memilih jalan dialog. Ketika banyak negara memilih diam, Indonesia memilih bersuara. Mulai tahun 2026, mata dunia akan tertuju pada Indonesia, bukan untuk melihat kekuatan senjata, melainkan untuk menilai apakah Indonesia mampu menjaga kemanusiaan tetap hidup di panggung global. Dan inilah awal dari ujian terbesar Indonesia dalam sejarah diplomasi modern.